Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Bagaimana ketua kelas? Apakah semua anggotanya hadir? Semua Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, kita kemarin itu ada yang ingat tidak? Kita bahas apa? Bu, kita bahas tentang teks deskripsi. Ya, benar sekali. Kita kemarin membahas tentang teks deskripsi, mengenai pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan penggunaan bahasa yang digunakan pada teks deskripsi. Yuk kita mulai lagi. Untuk mengulang lagi pelajaran sebelumnya, coba buka catatannya. Nah, langsung saja ya, kita langsung bahas dari pengertian teks deskripsi. Deskripsi ini dari segi istilah adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan dan menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra atau mendengar, melihat, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Nah, nanti lagi, deskripsi ini dari pengertian lain adalah rangkaian paragraf yang berupa gambaran atau lukisan yang digambarkan adalah suatu objek atau tempat. Lanjut lagi, dari teks deskripsinya yaitu teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Lanjut lagi, kita udah bahas pengertian kan kemarin, sebelumnya kita bahas lagi ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-ciri dari teks deskripsi itu adalah secara umumnya menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Selanjutnya, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Yang keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Yang kelima, kalimat terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Lanjut lagi, ada di sini tujuan khususnya dari ciri-ciri dari teks deskripsi, yaitu ciri objek teks deskripsi yang bersifat khusus sehingga objek yang dibicarakan kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Apalagi lanjut, ciri tujuan teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau perasaan sehingga pembaca bisa memahami apa yang dideskripsikan. Lanjut lagi, kita bahas ciri teks deskripsi, yaitu isi teks deskripsi memiliki perincian bagian-bagian objek. Nah, selanjutnya kita ada membahas tentang yang kemarin itu, apalagi penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini memakai kata umum, kata khusus, dan kalimat penjelas. Kalimat umum adalah kata yang mencakup banyak hal dengan ruang lingkup yang luas. Contohnya kata melihat dan membawa. Kata khusus memiliki cakupan kata yang lebih sempit. Contohnya kata khusus yang menjinjing, melirik, memandang, indah, menakjubkan, dan masih banyak lagi. Kalimat penjelas pada teks deskripsi berguna untuk memperjelas atau meyakinkan pembaca supaya lebih memahami suatu objek. Kalimat perincian ini untuk memperjelas kalimat utama. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi dan contoh teks deskripsi. Nanti anak-anak ibu semuanya, nanti ibu akan bagi kelompok, nanti ada beberapa kelompok. Nanti kalian akan membuat teks deskripsi. Nah, nanti kalian tujuannya apa nih? Untuk kalian bisa membuat teks deskripsi sendiri juga. Nanti kita akan diskusi sama-sama dan nanti akan ibu nilai. Nah, kita mulai lagi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti jika ada yang penting, tolong dicatat ya, biar anak-anak ibu semuanya bisa semakin paham mengenai teks deskripsi ini. Dan coba buka bukunya halaman 18, di sana ada pembelajaran kita pagi hari ini mengenai teks deskripsi.
dan kita bahas sama-sama. Nah, kita lihat ya di buku itu ada struktur teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 3 struktur sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Pada bagian ini, anak-anak ibu semua berisikan penentuan dari identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Yang kedua, deskripsi bagian. Apa itu? Berisikan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, kesimpulan pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Nah, selanjutnya ini ada contoh teks deskripsi, yaitu rumah tongkonan judulnya. Ada kan itu di bukunya masing-masing. Di sini ada strukturnya ya, tadi kita kan udah bahas strukturnya. Nah, ini ada nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Nah, untuk bunyinya yang diidentifikasi, tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, merupakan dari Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Dan memasuki Rantepao akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Itu tadi identifikasinya. Lanjut lagi apa tadi? Deskripsi bagian. Dan dari deskripsi bagian kita akan memerinci dari bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Kita bahas ya sama-sama. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambahkan cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitut, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlombaan kebangsawanan dari suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Dari kesan umumnya yaitu sungguh karya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Itu tadi bagian penutupnya. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai struktur teks deskripsi dan contoh teks deskripsi. Dari pembahasan kita tadi, anak-anak ibu semuanya apakah masih ada yang belum paham? Alhamdulillah semuanya paham. Yuk kita mulai lagi pembagian kelompoknya. Nah, kita mulai aja lagi diskusinya. Kita mulai bentuk kelompok. Jadi kan di anggota kelas ini ada 15 orang di shift 1. Jadi ibu mau ada 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi kalau untuk per anggotanya ibu mau dari nomor absen aja ya. Misalnya seperti ini, nomor 1 sampai nomor urut 5 itu kelompok 1. Nomor urut 6 sampai nomor 10 itu kelompok 2, nomor urut 11 sampai nomor 15 itu kelompok 3. Nah, jadi
Yuk kita mulai diskusinya dan semuanya duduk berkelompok. Nah, kita mulai dari diskusinya. Di sini Ibu sudah tuliskan di papan tulis, yaitu tugas kalian. Buatlah teks deskripsi tentang ibu dan ayahmu dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca atau ejaan. Yang kedua, cantumkan pula 3 struktur yang telah kita pelajari atau identifikasi, deskripsi bagian dan penutup dalam teks deskripsi yang kalian buat. Nanti kalian kerjakan selama 30 menit dan nanti kalian juga akan presentasikan semuanya ya selama 30 menit 3 kelompok dan Ibu mengharapkan kalian diskusinya berjalan dengan lancar lah ya. Jadi ada tanya jawabnya, ada yang mengkritik nanti ya, dan terus Ibu akan menilai dari yang apa yang kalian buat ini, yaitu dari kelengkapan bagian struktur teks deskripsinya, terus juga bahasa yang digunakan, tanda baca dan ejaan, ketepatan waktu, dan dari pribadi kalian yaitu komunikatif dan kerjasama bahasa kalian saat menyampaikan. Dan yuk kita mulai lagi diskusinya. Nah, udah habis ini waktunya. Nah, ibu semua sudah 30 menit. Apakah anak-anak ibu semua sudah siap? Baik, kita lanjutkan untuk presentasinya. Nah, kan semua kelompok sudah tampil nih, jadi Ibu akan nilai dari hasil yang kalian sudah sampaikan tadi. Jadi sebenarnya yang struktur kalian buat dalam teks deskripsi itu sudah bagus, tapi dari penggunaan bahasanya, ejaannya itu masih ada yang salah. Nanti coba diulang-ulang lagi di rumah. Dan untuk terakhir nih, apakah ada anak-anak Ibu semua yang masih belum paham? Coba angkat tangannya. Baik, selama semuanya sudah paham, bagus sekali kalian semuanya ya. Nah, kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita pagi hari ini. Kita akan tadi mendapatkan ilmu tentang pengertian dari teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, penggunaan bahasa yang digunakan pada teks deskripsi. Dan apa tadi juga kita dapat mengetahui tentang struktur deskripsi dan contoh teks deskripsi, dan kalian pun juga bisa membuat teks deskripsi. Jadi untuk menambah pengetahuan kalian mengenai teks deskripsi ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang dikerjakan di rumah dan dikumpulkan Senin depan. Dan ini soalnya hanya 2, tapi ada anaknya. Yuk kita bahas sama-sama. Yang di sini ada yang pertama, bacalah teks deskripsi di bawah ini mengenai pohon-pohonan dalam suasana hujan. Ini ada teksnya ya. Nah, jadi soalnya lengkapilah teks deskripsi di atas dari bagian yang lumpang sehingga menjadi teks deskripsi yang padu. Yang kedua, buatlah telaah bahasa yang digunakan pada teks deskripsi di atas. Nah, yang kedua itu bacalah teks deskripsi di bawah ini. Ini nanti ada tabelnya ya. Nah, nanti pertanyaannya yang pertama, daftarlah penggunaan kata depan pada teks deskripsi di atas. Yang kedua, carilah contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital secara benar dan secara salah.
Nah, jadi tugasnya ini Ibu sudah print dan ini tolong ketua kelas tolong bagikan kepada teman-temannya. Dan untuk tugas ini dikumpulkan Senin depan dan tolong dikerjakan dengan baik. Demikian pembelajaran kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, Senin depan dikumpul. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.